klaim-klaim mereka sebagai penyebar agama Islam di Indonesia. Ketika diverifikasi, ternyata mereka tidak ada kaitan dengan penyebaran agama Islam di Indonesia yang pertama, di mana penyebaran agama Islam di Indonesia dilihat dari berbagai macam teori yang berkembang di antara para sejarawan, tidak ada yang mengatakan bahwa Islam Indonesia ini dikembangkan pertama kali oleh orang-orang dari klan Ba'alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Hamzah di channel. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan sebuah video atau pidato terbaru dari Kiai Haji Imaduddin. Jadi bagaimana dan apa yang beliau sampaikan, nah ini terkait masalah polemik nasab, habaib, distorsi sejarah, pemalsuan makam, dan realisasinya dengan cinta tanah air. Oke, apa yang Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani sampaikan? Mari kita simak video berikut. Mas Rifki, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Jenderal Nur Wahid, Kiai Mas Fuad Pleret, Bapak Dr. Sugeng Pondang Sugiharto, Bapak Tubagus Mogi Nur Fadil Satya Tirtayasa. Malam ini malam yang sangat spesial karena esok hari adalah tanggal 1 Juni yang merupakan tanggal bersejarah, tanggal yang merupakan tanggal penuh dengan nilai-nilai kebangsaan, di mana di tanggal 1 Juni esok hari adalah tanggal di mana lahirnya Pancasila pada tahun 1945. Insinyur Soekarno berpidato di hadapan sidang BPUPKI menelurkan gagasan 5 dasar yang hari ini telah disempurnakan dan ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai bagian integral dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, kepada seluruh bangsa Indonesia saya mengucapkan selamat Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1945, 1 Juni 2024. Dan malam hari ini, malam yang sangat berbahagia, kita berbicara tentang cinta tanah air. Cinta tanah air bagi umat Islam adalah amrun fitriyun likulli insan. Sesuatu fitrah bagi setiap manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan setiap manusia cinta terhadap tanah airnya sendiri. Karena cinta kepada tanah air adalah fitrah bagi setiap manusia. Cinta tanah air kita kenal pula dengan istilah nasionalisme. Nasionalisme tanpa agama akan kering. Sementara agama tanpa nasionalisme akan menumbuhkan paham-paham ekstremis. Paham-paham ekstremisme dalam agama. Di mana ekstremisme yang terjadi di atas dunia ini kebanyakan dimunculkan atau diakibatkan oleh pemahaman terhadap agama yang sempit. Agama yang dipahami secara literal, letterlek, tekstualis, akan melahirkan ekstremisme dalam agama. Karena mereka hanya melihat sebuah teks tanpa melihat konteks sosial kebangsaan di mana agama itu tumbuh. Oleh karena itu, sebagai contoh bangsa Indonesia, di mana bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, berbagai macam agama, aliran kepercayaan, ada sekitar 1.340 suku bangsa.
dengan 715 bahasa, terdiri tumbuh di atas 17.000 pulau di Indonesia, dengan 6 agama yang diakui, 187 aliran kepercayaan, dengan 12 juta pengikutnya. Inilah keniscayaan realitas yang ada di tengah-tengah bangsa Indonesia. Kemajmukan yang telah menjadi niscaya dari terbentuknya NKRI 1945. Bagaimana hari ini kita sebagai bangsa menginsapi keberagaman dan kemajmukan yang telah menjadi sunnatullah bagi bangsa Indonesia, yang telah bersepakat misaqan ghalidha 1945 untuk bersatu sebagai anak bangsa Indonesia. Karena kita sistemnya demokrasi, di mana di dalam demokrasi pula ada yang dinamakan dengan the majority power, maka keinsapan akan kemajmukan ini lebih harus diperkenalkan kepada mayoritas yang ada di Indonesia. Baik mayoritas dari sisi suku, mayoritas dari sisi agama, mayoritas dari sisi budaya, peradaban, kesejarahan. Apabila komponen mayoritas ini menginsafi dengan penuh keinsapan dari alam pikiran, dimasukkan ke dalam bawah sadar anak-anak kita, maka ke depan Indonesia ini akan mampu lebih damai dari hari ini dan hari kemarin. Kita telah bisa melewati sebagai bangsa Indonesia dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia dengan dasar Pancasila 70 tahun lebih kita berbangsa dan bernegara dengan selamat sentosa. Ada beberapa masalah kita memang tidak bisa kita pungkiri. Ada DITII, ada PKI, ada Aceh, ada Papua, tetapi relatif semua itu bisa kita lewati dengan begitu indah, dengan nilai-nilai persaudaraan yang tinggi. Dan ini yang harus tetap dijaga untuk bagaimana kita selama-lamanya akan mampu mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara kita dan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Sunnatullah terjadi bahwa berbagai macam imperium di dunia ini ada batasnya. Ada yang hanya 70 tahun, ada yang sampai 300 tahun, ada yang sampai 500 tahun. Bagaimana sekarang kita bangsa Indonesia mampu untuk mempertahankan selama-lamanya? Kalaulah umpamanya kerajaan Banten hanya 300 tahun, Mataram hanya 400 tahun, Majapahit hanya sekitar 200 tahun, kemudian Utsmaniyah itu sampai 600 tahun. Ini kita ingin Indonesia ini menjadi negara kesatuan Republik Indonesia dengan berbagai kemajmukan yang ada di dalamnya itu sampai 1000 tahun lebih. Ini yang mesti kita sama-sama untuk usahakan. Nahdlatul Ulama memiliki formula untuk menjaga nilai-nilai kemajmukan sehingga tetap berbingkai di dalam satu kebangsaan, yaitu yang disebut dengan formula al-ukhuwah al-wataniyah yang diperkenalkan oleh Rais Am kita dulu Syekh Ahmad Siddiq Jember, di mana al-ukhuwah al-wataniyah, persaudaraan sebagai sesama anak bangsa. Kita boleh berbeda di dalam suku, kita boleh berbeda di dalam agama, kita boleh berbeda dalam peradaban, kebudayaan, dan kesejarahan. Tapi mulai 45 sampai nanti 1000 tahun, 2000 tahun lagi, kita adalah sesama anak bangsa Indonesia. Sesama anak NKRI yang harus bahu-membahu bagaimana
mengedepankan nilai-nilai persamaan sesama anak bangsa Indonesia melebihi berbagai macam kemajmukan, latar belakang yang berbeda-beda, agama yang berbeda-beda, suku bangsa yang berbeda-beda, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dulu oleh Insinyur Soekarno pada saat pidato pertamanya di dalam sidang BPUPKI dikenal dengan internasionalisme dan pri kemanusiaan, yang kemudian disempurnakan oleh Panitia 9 dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini adalah berarti bahwa seluruh anak bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke di depan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah sama. Tidak boleh ada satu kelompok, satu suku yang merasa lebih mulia, lebih berperan di tengah-tengah bangsa Indonesia di hadapan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari suku lainnya. Tidak boleh ada agama yang merasa istimewa dari agama lainnya di depan Undang-Undang Dasar 45. Tidak boleh ada sebuah sejarah, peradaban, kebudayaan yang kemudian dianggap kebudayaan dan peradaban itu lebih dari peradaban dan kebudayaan lainnya, kaitannya dengan suku bangsa. Nah, oleh karena itu, sekuat dan semampunya hari ini kita harus terus meresonansikan nilai-nilai Pancasila kepada seluruh anak bangsa Indonesia, agar keharmonisan, kemudian kedamaian akan tercipta di tengah-tengah bangsa Indonesia, kemudian kita akan resonansikan lebih jauh ke dalam kancah internasional. Bangsa Indonesia mampu menghadirkan contoh kedamaian untuk dunia. Demikian. Baik, Kiai Imad, terima kasih. Kiai Imad, apakah ada ajaran, anjuran, atau dalil-dalil dari Hazanah KNU-an atau secara makro Islam supaya masyarakat itu mencintai negerinya dan membela bangsa dan negaranya? Baik, Mbah Hashim Asy'ari mempunyai sebuah jargon-jargon hubul watan minal iman. Bahkan jargon hubul watan minal iman ini kemudian diprasastikan oleh Mbah Wahab Basbullah dalam lagu Yalal Watan. Hubul watan minal iman. Cinta tanah air merupakan sebagian daripada iman. Hanya di Indonesia hubul watan minal iman tidak ada yang menggugat, Mas Rifki. Di dunia Islam kita hari ini, hubul watan minal iman itu masih digugat. Masih digugat di Timur Tengah, di dunia peradaban Islam di Afrika, di Maroko, dan tetangga-tetangganya. Hubul watan minal iman masih bermasalah. Masih banyak yang mempermasalahkan. Ketika ada yang mengatakan ini adalah ungkapan ulama. Ungkapan ulama itu pun kemudian dibenturkan dengan nilai-nilai agama. Hubul watan minal iman katanya tidak sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Kemudian ketika ini disebut hadis, ini disebut hadis makdzubun maudhu'un, hadis dusta dan hadis maudhu'. Tetapi di Indonesia, setiap hari hampir, anak-anak banser kita di seluruh Indonesia, silih berganti mengadakan acara. Kemudian mereka menyanyikan Yalal Watan, Yalal Watan, Yalal Watan. Hubul watan minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Ini sama sekali tidak ada interupsi dari bangsa Indonesia. Bahwa memang hubul watan adalah minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Bahkan yang dulu radikal, sekarang jargonnya sama. Hubul watan minal iman. Banyak sekarang yang dulu itu ngelelece dalam istilah orang Banten. Ketika ada anak-anak Banser mengatakan NKRI harga mati. Itu mereka tertawa. Ngelelece. Tetapi hari ini mereka yang ngelelece, anak-anak kita, anak-anak Banser mengatakan NKRI harga mati. Sekarang mereka kemudian juga sama mempunyai jargon NKRI harga mati. Terkait dengan isu nasab, apakah ada kaitan dengan apa cinta tanah air? Sangat jelas itu Mas Rifki. Kenapa? Karena
nasab yang sedang kita permasalahkan ini adalah nasab oleh sebuah komunitas yang bukan berasal dari internal bangsa Indonesia sendiri. Bukan nasabnya Ken Arok yang sedang dipermasalahkan. Bukan nasabnya Siliwangi. Tetapi nasab orang yang ada di luar bangsa Indonesia yang mereka bermigrasi pada abad ke-19 ke Indonesia. Kemudian mereka membangun kesejarahannya begitu rupa untuk mendoktrin dalam tanda kutip umat Islam tentang kesejarahan yang ada nilai-nilai terkait teologis dengan umat Islam Indonesia. Dalam hal ini adalah penghormatan terhadap dzurriyyat Nabi. Karena di dalam Ahlussunnah wal Jamaah ada sebuah tafsir, sebagian tafsir mengatakan kewajiban menghormati ahli bait, kemudian adanya anjuran mencintai keturunan ahli bait, maka hal ini dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk membangun otoritas keagamaan di Indonesia ini dengan melabeli diri sebagai keturunan Nabi. Ditambah selain daripada itu mereka membangun kesejarahan mereka di Indonesia yang ketika diteliti dan diverifikasi di dalam sejarah-sejarah Indonesia masa lalu, ternyata kesejarahan mereka yang mereka bangun ini tidak sesuai dengan fakta sejarah yang terjadi di masa lalu. Misal tentang klaim-klaim mereka sebagai penyebar agama Islam di Indonesia. Ketika diverifikasi, ternyata mereka tidak ada kaitan dengan penyebaran agama Islam di Indonesia yang pertama. Di mana penyebaran agama Islam di Indonesia dilihat dari berbagai macam teori yang berkembang di antara para sejarawan, tidak ada yang mengatakan bahwa Islam Indonesia ini dikembangkan pertama kali oleh orang-orang dari klan Ba'alawi. Tetapi mereka mengklaim hari ini bahwa umat Islam di Indonesia harus berterima kasih kepada mereka. Kalau tidak ada Injil aneh, ini orang Indonesia masih nyembah pohon. Pak Jenderal Dudung itu masih nyembah pohon kalau tidak ada Injil aneh. Injil ente itu siapa? Injil ente apa Injil aneh Imaduddin Usman yang nyebarin agama Islam di Indonesia pertama kali itu. Mari kita verifikasi kesejarahan masuknya Islam di Indonesia, siapa yang menyebarkan agama Islam di Indonesia? Injil ente apa Injil Imaduddin Usman? Ini yang harus diperhatikan Mas Rifki. Lah itu tetapi ini hanya narasi-narasi balasan dari kami ya. Kami tidak seperti itu. Ini hanya narasi yang kami buat untuk khusus, bukan untuk bangsa Indonesia. Kami dari para Trah Wali Songo tidak pernah ada kata-kata yang semacam itu. Ya. Ini yang harus dikembangkan ke depan, yaitu bahwa kita sudah berindonesia, kita sudah berpancasila, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana di dalam bingkai kenegaraan kita yang berdasarkan Pancasila itu semua manusia, semua warga negara Indonesia di depan negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah sama. Janganlah kita mengklaim kesejarahan yang ternyata sejarah itu tidak ada di masa lalu. Mengklaim mereka sebagai pejuang ternyata bukan pejuang leluhurnya. Mengklaim NU itu didirikan oleh klan Ba'alawi, ternyata ketika dibaca sejarah pendirian Nahdlatul Ulama, tidak ada peran Ba'alawi di dalam pendirian Nahdlatul Ulama. Mereka membuat makam-makam palsu. Makam-makam palsu itu kemudian diatribusikan dengan nama-nama klan mereka yang ternyata kesejarahannya di masa lalu tidak ada. Kemudian ada lagi klaim-klaim haul dengan diasosiasikan dengan tokoh-tokoh tertentu dari kalangan mereka. Misalnya haul Solo, haul Gresik, haul Tegal. Ketika dicari kesejarahan mereka di masa lalu, di masa hidupnya peran-peran mereka di dalam membangun peradaban, di dalam membangun ekonomi, dalam membangun tata nilai kemasyarakatan, agama dan sebagainya, ternyata masih banyak tokoh-tokoh lain yang lebih pantas untuk diasosiasikan tokoh itu untuk sebuah kota. Nah ini yang terjadi, jadi sangat sekali urgen kalau hari ini kita mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap upaya-upaya perubahan sejarah ini.
Karena apabila kita tidak mempunyai perhatian terhadap sejarah bangsa kita sendiri, kemudian kita biarkan orang lain membangun kesejarahan di bumi Indonesia ini sesuai dengan keinginan mereka, maka masa depan anak cucu kita itu tidak akan mengenal sejarah yang sebenarnya. Kemudian sejarah itu dicipta kondisi oleh sebuah kelompok untuk kepentingan mereka dan anak cucu mereka. Kemudian ternyata setelah ditilik, mereka bukan bangsa Indonesia asli. Nah, ini yang akan terjadi apabila kita biarkan hari ini. Tetapi saya setuju dengan Jenderal Nur Wahid tadi, bahwa yang harus kita bangun adalah nilai-nilai persaudaraan itu. Apabila mereka menghentikan upaya-upaya yang tidak terpuji itu, seperti merubah sejarah, mengklaim tokoh-tokoh dari bangsa Indonesia menjadi tokoh yang dikatakan kemudian sebagai klan mereka, maka kita pun akan welcome, kita akan lapang dada. Ayo kita mulai saat ini, tidak usah lagi Anda berusaha untuk merubah sejarah Indonesia, sejarah pendirian NU, sejarah masuknya agama Islam di Indonesia. Kita berindonesia se-Indonesia-Indonesianya. Kalau bisa nama pun semuanya nama-nama Indonesia. Banyak itu nama Indonesia yang indah-indah, yang cantik-cantik. Dari nama-nama Aceh, dari nama-nama Kalimantan, nama-nama Papua, nama-nama Sulawesi. Banyak yang bagus-bagus. Kemudian kita berindonesia se-Indonesia-Indonesianya, kita bersama untuk membangun tanah leluhur kita ini. Bagi bangsa-bangsa lain yang pada tahun 45 bergabung dengan kita menjadi warga Indonesia, ya kita bersama-sama. Tetapi jangan sampai mereka kemudian membangun otoritas, dominasi, hegemoni yang kemudian ingin merasa lebih dari bangsa Indonesia lainnya. Yang sebenarnya bangsa Indonesia lainnya ini yang mayoritas dan memiliki nilai kesejarahan leluhurnya, yang sebenarnya mereka lah para pemilik daripada negara kesatuan Republik Indonesia ini. Baik, Kiai Imad. Apa yang Kiai Imad lihat di masa depan nanti, kira-kira apa yang akan terjadi secara konkretnya yang akan menimpa masyarakat apabila sejarah bangsa Indonesia itu dipalsukan atau didistorsi? Masa depan adalah sesuatu yang belum kita rasakan. Jadi saya bukan sebagai seorang cenayang yang mampu melihat masa depan dari sisi spiritual atau dari sisi mistik, tetapi algoritma dari masa lalu sampai masa hari ini kita bisa pelajari bahwa Israel hari ini mampu mendominasi dan menghegemoni Palestina itu diantaranya adalah dengan merubah sejarah Palestina. Bagaimana upaya mereka membangun 300 makam di Palestina dengan menguasai sebuah kawasan, kemudian mereka bangun makam-makam palsu yang diberi titi mangsa yang sangat lama, kemudian ini menjadi justifikasi bagi mereka, legal standing bagi mereka, bahwa mereka mempunyai hak untuk tinggal di Palestina karena ternyata mereka mempunyai kesejarahan di masa lalu, padahal makam itu baru dibangun beberapa tahun yang lalu. Ini yang akan terjadi dengan Indonesia apabila kita biarkan atau negara juga membiarkan upaya-upaya yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk membangun sejarahnya sendiri yang diambil dari ruang hampa tanpa ada fakta sejarah yang sebenarnya dari masa lalu. Kita juga ingin ya, walaupun negara harus berdiri di semua golongan, tetapi negara dengan sumber dayanya mampu melihat mana golongan yang benar, mana golongan yang tidak benar. Tentunya negara harus berdiri tegak membela yang benar untuk masa depan anak cucu kita yang akan ada di masa yang akan datang. Oke, saudara sekalian, pada kesempatan kali ini luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imanuddin Utsman Al-Bantani. Nah, ini terkait masalah bagaimana kita cinta terhadap tanah air kita. Jadi bagaimana realisasinya dengan cinta
tanah air ini dengan nasab. Apakah polemik nasab ini ada pengaruhnya dengan cinta kita terhadap tanah airnya? Nanti kita akan sama-sama bahas di akhir video. Nah, saudara sekalian, pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan terkait masalah apa yang Kiai Haji Imaduddin sampaikan. Yang pertama, kata beliau tadi, NU menjaga kemajmukan yang bingkai dalam NKRI. Nah, jadi ini tentunya sebagai kader NU, Kiai Haji Imaduddin tentunya di dalam menyampaikan dakwahnya, pertama tidak terlepas dari ruang lingkup dari organisasi NU. Dan yang kedua, beliau di dalam menyampaikan dakwahnya yang barusan kita sama-sama saksikan dalam video, tentunya tidak terlepas dari visi misi NU dan bagaimana sejarah daripada berdirinya NU. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tidak boleh ada suku yang menganggap lebih mulia dan lebih berperan daripada suku yang lain, terutama di dalam menjaga atau mencetus dari merdekanya Indonesia ini. Nah, kadang-kadang oknum-oknum yang ya bisa kita bilang tanda kutip oknum-oknum Habib ini itu yang menganggap diri pertama lebih mulia, dan yang kedua dia menganggap diri lebih berjasa nenek moyang mereka ketimbang para kiai di Nusantara ini atau para kiai pribumi. Nah, ini yang sering mereka naungkan, mereka sampaikan dalam dakwahnya, dan ini menjadi doktrin bahwa NKRI ini tidak bisa tidak bisa merdeka kalau tidak ada para habaib yang memerdekakan atau membantu pahlawan kita. Padahal di sana ketika kita melawan penjajah itu tidak terlepas dari peran daripada kiai-kiai pribumi dulu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin tadi, nah ini terkait masalah isu nasab berkaitan dengan cinta tanah air. Nah, terkait masalah itu, isu nasab ini memang berkaitan gitu. Ketika kita cinta tanah air kita, ketika kita cinta terhadap tempat kelahiran kita, maka ketika ada orang yang mengaku-ngaku sebagai zuriyah Rasul, lalu kemudian ketika kita bergaul dengan mereka, ketika kita cinta dengan mereka dengan kecintaan yang luar biasa, karena dia adalah bukannya kita semata-mata menghormati dia, tapi melainkan kita menghormati daripada Rasulullah SAW karena dia adalah zuriyahnya. Namun ketika kita cinta kepada mereka dan mereka memanfaatkan kecintaan itu, nah inilah yang melatar belakangi yang paling utama Kiai Haji Imaduddin untuk mencetuskan atau mengkaji daripada nasab Ba'alawi ini, karena yang di Indonesia ini Habib dari klan Ba'alawi itu lumayan luar biasa sekali. Nah, mungkin ini yang menyebabkan Kiai Haji Imaduddin berinisiatif untuk mengkaji kira-kira benar nggak nasab Ba'alawi ini bersambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu mungkin. Nah, yang selanjutnya yaitu klaim para habaib penyebar Islam pertama di Indonesia. Kita harus punya perhatian lebih di Indonesia supaya tidak diklaim oleh para habaib. Nah, ini terkait masalah pengklaiman yang ada di Indonesia ini oleh para oknum habaib. Mereka memalsukan, mereka mengisi makam kosong, atau mereka seolah-olah membuat makam kosong lalu kemudian dikasih misan dengan catatan ini adalah makam yang sudah berumur ratusan tahun, mungkin sebelum Indonesia merdeka, lalu kemudian mereka jadikan sebagai itu adalah
bukti bahwa nenek moyang mereka sudah berjuang sebelum atau sudah menyebarkan ajaran Islam sebelum tidak ada orang Islam atau tidak ada ajaran Islam di Indonesia ini, bahwa para leluhur mereka lah yang seakan-akan paling berjasa untuk mengajarkan Islam di Nusantara ini. Dan ini yang paling parahnya, yaitu mereka mengklaim kubur atau makam-makam kosong mereka buat sedemikian rupa seperti makam yang sudah berumur ratusan tahun, lalu kemudian mereka klaim sebagai ini adalah makam nenek moyang kita. Seyogianya Bapak Ibu Bapak sekalian, ini terjadi pencakokan yang dilakukan oleh Israel ke Palestina. Seperti itulah. Kenapa? Karena Israel dulu, seperti yang dikatakan oleh Kiai Haji Imaduddin, mereka membuat makam-makam yang memang tidak ada. Mereka ada-adakan di tanah Palestina, lalu kemudian mereka kuasai suatu wilayah, mereka buat makam-makam di sana, lalu kemudian mereka taruh tanggalan di makam itu seolah-olah tanggalan yang tua, melebihi tuanya daripada berdirinya Palestina mungkin. Nah, ketika itu mereka berdalih bahwa leluhur kami sudah lebih dulu tinggal di sini. Lalu kemudian mereka sampai dengan ratusan tahun, puluhan tahun punya kekuatan, lalu kemudian mengambil alih. Seperti sekarang ini kita lihat Palestina sudah kemungkinan besar hilang dari map dan dikuasai oleh Israel. Nah, inilah yang dikhawatirkan oleh Kiai Haji Imaduddin tadi, bahwa jangan sampai nanti para oknum-oknum habaib ini ketika mereka sudah besar berkuasa, lalu kemudian mereka menganggap diri Indonesia merupakan milik para habaib, dan kita sebagai pribumi dinomor duakan, bahkan kita dianggap bahwa di bawah mereka, sehingga timbullah statement bahwa Habib yang maksiat itu lebih mulia daripada para kiai, terutama kiai pribumi. Nah, ini merupakan statement yang sesat dan menyesatkan. Oke, hanya itu saja video yang dapat saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.